Awal dari film ini langsung dimulai dari luar angkasa dan terdengar suara obrolan dari radio antara astronot dan pusat kontrol. Orang-orang itu masih sempat cerita-cerita sambil memperbaiki satelit. I've been up here for 42 days. Says thank you. Tell him I still prefer my 67 Corvette. Ada 3 astronot yang dikirim ke luar angkasa untuk memperbaiki bagian dari satelit. Kelompok itu dipimpin oleh astronot yang bernama Kowalski, serta ada astronot wanita yang bernama Dr. Stone, dan 1 astronot lagi bernama Sharif, tapi mukanya nggak kelihatan karena nggak disorot soalnya dia. Dr. Stone sedang memperbaiki satelitnya, dan Sharif sedang mengganti modul baterai A dan C, sedangkan Kowalski hanya berputar-putar mengambang di angkasa. Aku baru tahu, geng, pesawat luar angkasa terbalik-balik gitu. Pusing aku lihatnya. Now, Houston. Enough for you to break Anatoly Solovyev's spacewalking record. Saat mereka sedang memperbaiki satelit, mereka mendapatkan info bahwa Rusia telah menghancurkan satelit mereka, dan pecahan-pecahan satelitnya bergerak dengan kecepatan 32.000 km per jam. Wih, cepat kali lah itu. Pemandangan dari luar angkasa juga sangat menakjubkan, dengan kesenyapan dari huru-hara dunia. Kini Kowalski datang membantu Dr. Stone memperbaiki panel dari satelitnya, namun masih dengan cerita omong kosongnya. Satellite has incurred a missile strike. The impact has created... Coughed up everything but my kidneys on my first ride. Tiba-tiba, pusat kontrol membatalkan misi mereka dan segera melakukan evakuasi untuk kembali ke Explorer, pesawat yang membawa mereka keluar angkasa. Karena kini puing-puing tadi bergerak ke mereka dengan kecepatan tinggi. Namun Dr. Stone bersikeras untuk menyelesaikan tugasnya memperbaiki satelit, dan Kowalski memaksanya untuk segera berhenti. Pusat kontrol juga mendapatkan data baru bahwa sistem mereka telah banyak yang mati, dan puing-puing itu telah bertambah banyak karena menghantam satelit-satelit yang lain. Repeat. Mission abort. Initiate emergency disconnect from Hubble. Chain reaction, hitting other satellites and creating new debris. Puing-puingnya pun kini telah sampai menuju mereka saat Dr. Stone hendak melepaskan tali pengamannya sampai dibantu oleh Kowalski. Namun sudah terlambat, puing-puing itu pun menghantam satelit dan pesawat mereka, yang membuat Dr. Stone terlempar jauh. Dr. Stone masih terus mengambang tanpa henti di sana. GPS-nya pun mati sehingga dia tidak tahu keberadaannya sendiri sedang di mana. Dan juga oksigen dalam bajunya juga hampir habis, karena Dr. Stone bernapas lebih cepat karena kepanikannya. Dr. Stone juga terus memanggil Kowalski, karena radio mereka sudah terputus. Dan dia masih terus berusaha menghubungi siapapun yang bisa membalas pesannya, sambil dia masih terus mengambang. Akhirnya Kowalski bisa menjawab, dan bisa menemukan keberadaan Dr. Stone. Seru kan Wak Geng ceritanya? Kini orang tua berdua mencoba untuk mendekat ke Explorer yang sudah hancur karena hantaman puing-puing. 1 astronot dan 2 petugas Explorer sudah tewas. Astronot itu tewas karena puing menghantam pas di mukanya, sedangkan 2 petugas Explorer kehabisan oksigen karena pesawatnya hancur. Karena oksigen dari Dr. Stone juga sudah menipis, mereka berencana untuk menuju ISS atau Stasiun Antariksa Internasional untuk menaiki Soyuz, yang merupakan pesawat luar angkasa yang menjadi bagian dari ISS, atau bisa disebut pesawat antariksa darurat. Stone and I have determined to proceed to IS. Oksigen dari Dr. Stone juga tinggal 2%, dan mereka harus segera sampai ke ISS. Saat bergerak menuju ISS, mereka berdua mengobrol membicarakan tentang Dr. Stone dan juga anaknya. Namun saat mengobrol, oksigen dari Dr. Stone sudah mencapai garis merah. Untungnya mereka sudah dekat dengan ISS. She was at school playing tag. I'm redlining my O2 tank. Saat mereka sudah sangat dekat dengan ISS, dengan satu kesempatan Kowalski mendorong mereka dengan roketnya, agar mereka berdua bisa sampai ke ISS. Namun karena roket pendorongnya telah habis, mereka tidak bisa berhenti dan tidak bisa mengendalikan diri, dan harus menabrak ISS. Dan mereka terus mengambang tanpa henti, ikatan mereka juga sudah putus. Mereka mengambang menjauhi ISS. Untungnya kaki dari Dr. Stone masih sempat tersangkut di tali-tali dari ISS. Dan Dr. Stone juga mencoba menangkap Kowalski. Karena tali di kaki Dr. Stone juga hampir lepas, Kowalski akhirnya mengorbankan diri. Dia melepas tali dari pegangan Dr. Stone dan menjauhi ISS. Namun, Kowalski masih sempat membantu Dr. Stone untuk menuju stasiun Cina menggunakan Soyuz untuk bisa menggunakan Shenzhou, kapsul penyelamat agar bisa kembali ke bumi. Dr. Stone pun bergerak mencari ruang kedap udara,
Namun perjalanannya ke sana tidak mudah karena dia masih terus mengambang tanpa bisa terkendali, serta oksigennya telah menipis. Namun dengan usahanya akhirnya dia sampai ke ruangan kedap udara dan melepaskan pakaian astronot yang begitu berat serta bisa istirahat sejenak. Setelah itu dia menyusuri ISS dan pergi ke ruangan komunikasi. Namun di salah satu bagian ada api yang menyala, namun Dr. Stone tidak menyadarinya. Dr. Stone pun mencoba menghubungi pangkalan lain yang bisa terhubung. Dia juga mencoba menghubungi Kowalski namun tidak ada jawaban. Tell me where you are. Dan tiba-tiba ada ledakan di dalam ISS karena ruangannya telah terbakar dan api telah cepat menyebar. Dr. Stone pun masuk dengan cepat ke dalam Soyuz, namun dia tidak begitu ahli dalam mengendarai Soyuz. Dengan buku petunjuk, dia bisa melepaskan Soyuz dari ISS. Namun parasutnya telah tersangkut sehingga Soyuz tidak bisa bergerak dan hampir menabrak ISS. Saat Dr. Stone akan membuka tali dari parasutnya, puing-puing itu telah sampai ke sana dan menabrak ISS sampai hancur. Dan dengan usahanya kembali, dia bisa lolos dari hantaman puing-puing itu. Namun roket pendorongnya telah habis sehingga Soyuz tidak bisa bergerak. Karena hal itu, Dr. Stone pun putus asa. Dia mencoba menghubungi siapapun lewat radio. Namun orang dari bumi lah yang membalasnya. Serta dengan kestresannya, Dr. Stone pun menirukan suara anjing. Dengan rasa putus asa yang dia rasakan, dia pun tidur dan mengurangi jumlah oksigen di dalam Soyuz dan akan membunuh diri. Namun tiba-tiba Kowalski datang dan masuk ke dalam Soyuz serta memberikannya semangat agar Dr. Stone bisa kembali ke bumi. Ternyata itu hanya mimpi. Dr. Stone terbangun dari tidurnya dan langsung menghidupkan oksigennya kembali serta bisa melesat dengan cepat menuju pangkalan antariksa Cina. Setelah dekat dengan pangkalan Cina, dia pun langsung keluar dari Soyuz. Dibantu dengan APAR, dia bisa mengendalikan dirinya menuju pangkalan Cina. Namun lagi dan lagi, puing-puing itu datang kembali. Kayak nggak masuk akal kan? Masa di mana Dr. Stone ada, puing-puingnya juga ada. Dr. Stone pun dengan cepat masuk ke dalam ruang kedap udara dan langsung mencari keberadaan Shenzhou. Namun puing-puingnya menghantam satelit itu. Dan Dr. Stone pun jatuh menuju atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, serta kapsulnya pun terbakar. Namun setelah melewati atmosfer bumi, kapsul itu berhenti terbakar dan bisa mendarat dengan baik di atas laut. Namun Dr. Stone hampir tewas kembali karena dia harus berenang menggunakan baju astronot yang beratnya lebih dari 50 kg. Untungnya dia masih sempat melepaskan bajunya dan menuju permukaan. Dr. Stone pun mencoba berdiri dengan kakinya. Namun karena dia telah lama berada di luar angkasa, dia hampir lupa bagaimana caranya berdiri dan berjalan. Untungnya dia masih bisa. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Share ke teman-teman sekalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.